Yang namanya ngomong tuh aku sekali. Yang namanya ngomong tuh aku. Jadi kalau ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila. Di samping saya ada Julfa sebagai narasumber. Baiklah, video kali ini kita akan membahas tentang keterampilan penting di dunia kerja. Di samping saya ada Julfa yang akan kita wawancarai. Apa kabar Julfa? Menurut kamu penting dalam keterampilan di dunia kerja tuh kayak gimana? Nah, dia punya bakat gitu dalam pekerjaan dalam suatu pekerjaan. Kalau menurut Julfa, ada nggak bakat soft skill atau hard skill gitu? Menurut aku pribadi ya, di pandangan aku itu punya soft skill yaitu public speaking. Walaupun aku bicaranya agak terbata-bata, aku punya keberanian buat bicara di depan umum. Kalau buat hard skillnya, Canva sama CapCut. Aku merasa ada bakat di situ. Kalau di Canva itu kamu ada membuat apa-apa aja? Kalau di Canva banyak, bisa yang kayak jalan, stiker, terus CV buat apply, buat beli akun, banyak ya. Kalau CapCut itu kita selain ngedit video kita ngedit apa lagi? Kalau aku sih baru ngedit video sih, oh pernah aku ngedit buat aku bikin video di CapCut yang pakai tulisan bergerak itu berjalan. Kan yang kita bikin video nggak perlu pakai baca, udah ada di HP-nya gitu. Oh, gitu. Ya, Jadi itulah soft skill dan hard skill kamu ya. Nanti kalau kamu udah ada bakat, rencananya mau ke dunia kerja di mana? pengennya sih kayak jadi MC gitu. Soalnya kan aku juga lumayan suka ngomong kayak gitu. Jadi aku ngerasa kan aku cukup berani juga kan ngomong di depan umum. Jadi aku ngerasa aku cocoknya tuh di MC. Walaupun bicara aku masih terbata-bata, itu kan bisa dilatih kan. Oh gitu. Nggak mau habis kan kita udah ada bakat gitu kan. Kamu nggak mau lanjut kerja sama orang gitu, entah di kantor printing atau di mana? Kalau jenis pekerjaan itu sih nggak ada. Tapi kalau ditanya jenis pekerjaan lain itu ada sih. Misal kan habis bakat kamu ini kan menular kemana-mana lah gitu kan. Kamu kayak mempromosikan bakat kamu kan, bisa buat poster apa segala macam dan Memanfaatkan hasil. iya. Jadi kalau misalnya ada orang minta buatkan sesuatu gitu, kamu mampu nggak ya? Itu tergantung lagi sih. Kadang kalau aku merasa aku bisa buat kerjainnya sesuai dengan bakat aku sih, kayaknya terima kayak gitu. Tapi kalau tergantung situasi lagi, tergantung kondisi aku. Iya. Terus juga apa ya? Karena aku suka public speaking. Iya. Walaupun ngomongnya masih terbata-bata, kadang aku tuh suka ngomong sendiri dan juga ngomong di depan kaca gitu. Nah, menurut aku hal itu tuh bisa membantu kita untuk meningkatkan skill public speaking
menurut kamu adakah kamu ada ikut kayak MC gitu di setiap perlombaan sekolah atau apa? Kalau kalau untuk acara sekolah aku pernah, waktu acara gelar karya aku jadi MC-nya. Terus waktu acara praktik pernikahan kelas 10 itu aku jadi MC-nya juga. Dan juga udah sih baru itu aja. Oh gitu ya. Jadi kamu ini bakatnya dalam kanvas sama makeup ya. Kalau yang lain gimana? Kalau yang lain sih aku masih belum menguasai. Tapi udah tahu sedikit. Gitu. Tahu gimana? Agak lupa. Oh gitu. Kalian kan kalau misalnya ada bakat kan, otomatis kan pasti diincar orang lain kan. Nah, kalau ada rezeki kalian itu sebagai manajer atau apa, kalian mau nggak ya? Kayaknya enggak deh, tapi nggak tahu kedepannya kayak gimana. Untuk saat ini sih aku jawab enggak. Oh gitu ya, belum ada pikiran gitu. Belum ada minat sama sekali, karena minat aku tuh di MC gitu. Oh, lebih ke MC. Ya, pokoknya hal-hal yang berbau public speaking itu aku suka, kayak ngomong di depan umum itu aku suka, walaupun cara ngomong aku tuh masih terbata-bata kayak sekarang contohnya. Iya. Tapi mengasah public speaking, berbicara itu termasuk hobi aku juga. Jadi itu makanya aku suka public speaking. Dan awal mula, mau tau nggak awal mula aku suka sama public speaking itu apa? Boleh ceritain singkat? Kan awalnya kan ada lomba ceramah di SMP aku waktu itu aku kelas 9. Ada ceramah, terus sebelumnya itu kami dikasih tugas buat apa ya? Pokoknya berbicara di depan umum gitu, entah membacakan apa aku lupa. Di antara teman-teman aku itu guru aku tuh bilang kalau suara aku tuh bagus, cocok gitu. Nah dari situ setelah itu kan ada mengadakan lomba di sekolah aku, lomba dalam rangka apa juga aku lupa. Pokoknya istilahnya itu, dan ada lomba ceramah. Gak ada kan yang mewakili kelas aku, teman-temanku tuh nyuruh aku buat mewakili kelas aku. Awalnya tuh aku nggak yakin, tapi semua teman-temanku itu meyakinkan aku, kamu pasti bisa, kamu pasti bisa. Aku yakin sama kamu pasti bisa. Dan dari situ aku coba deh mulai buat ikut lomba itu, karena semangat dari teman-teman aku juga. Jadi hati aku tuh tergerakkan buat ikut lomba ceramah itu. Alhamdulillah aku dapat juara 1. Dari situ aku mulai suka yang namanya public speaking. Oh gitu ya. Kalau di apa namanya, di bagian editing itu kamu nggak gila suka gitu? Enggak, karena aku udah gila sama public speaking. Oh gitu Ya, walaupun ilmu public speaking aku masih dikit banget, tapi yang namanya ngomong tuh aku suka gitu. Iya. Jadi kalau ada lomba tuh lah, lomba kayak ceramah gitu pasti suka lah ya? Ya suka. Pokoknya kalau presentasi di depan kelas, walaupun ilmunya masih dikit banget, tapi Pede lah itu ya. Walaupun ilmu yang aku presentasikan itu enggak, ilmunya tuh aku nggak menguasai, tapi aku suka karena aku bisa ngomong di depan banyak orang, di depan teman-teman aku. Gitu. Itulah singkat cerita dari tentang podcast yang kami ceritakan.
ini Julpa lebih suka ke public speaking. public speaking daripada editing ya guys. Nah, sekian dari kami. Maksudnya sekian. Aduh, nah. Sekian dari podcast kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.